Ducati baru saja mengumumkan perekrutan besar, dan talenta masa depan yang paling menonjol beberapa musim terakhir ini. Hal itu membuat pabrikan Borgo Panigale itu seperti memiliki prospek yang cerah untuk masa depannya. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan, apakah kondisi fisik yang sekarang keputusan itu masih keputusan yang tepat? Apakah Ducati luput screening dan hanya mengambil keputusan karena penampilan Acosta yang memukau? Dan juga Ducati yang dinilai benar-benar kehilangan jati dirinya dan akan kedatangan talenta kejutan dari luar Ducati tahun depan. Siapakah itu? Di sisi lain, juga ada kabar dari Bezzecchi pasca kecelakaan kemarin tentang kondisinya dan juga dilematik Aprilia saat ini. Seperti apa? Kita bahas. Ducati akhirnya berhasil memenangkan salah satu pertarungan terbesar di bursa transfer MotoGP dengan mengamankan tanda tangan Pedro Acosta untuk musim 2027. Namun di balik euforia tersebut muncul pertanyaan yang mulai menghantui pedok. Apakah Ducati justru mengambil keputusan di waktu yang kurang tepat? Pengakuan mengejutkan Acosta usai Grand Prix Belanda mengungkap bahwa dirinya telah berjuang melawan cedera sindrom kompartemen selama hampir satu musim penuh. Kondisi itu bahkan memaksanya menjalani operasi darurat, sehingga menimbulkan kekhawatiran apakah proyek besar Ducati bersama calon bintang masa depannya akan dimulai dengan fondasi yang rapuh. Fakta paling mengkhawatirkan bukanlah keputusan Acosta menjalani operasi, melainkan pengakuannya bahwa masalah tersebut sudah berlangsung sejak MotoGP Motegi musim lalu. Selama ini publik hanya melihat penurunan performanya sebagai dampak motor KTM yang belum kompetitif. Namun kini terungkap bahwa faktor fisik juga memainkan peran besar. Di Assen, Acosta mengaku kehilangan sensitivitas pada 3 jari tangan kanannya, hingga beberapa kali terpaksa melepas tuas rem saat berada tepat di belakang Marc Marquez demi menghindari tabrakan. Bagi pembalap yang mengandalkan pengereman ekstrim, kehilangan rasa pada jari bukan sekedar gangguan kecil, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan sekaligus performa. Situasi tersebut tentu menjadi perhatian Ducati. Selama ini Acosta diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang sekaligus sosok yang mampu melanjutkan dominasi pabrikan Italia pada era regulasi baru 850cc mulai 2027. Namun, apabila cedera ini terus kambuh atau proses pemulihan tidak berjalan sempurna, Ducati bisa kehilangan satu musim pengembangan yang sangat krusial. Adaptasi terhadap motor baru, ban baru, serta regulasi teknis baru membutuhkan kondisi fisik yang benar-benar prima. Sedikit saja keterlambatan akibat proses rehabilitasi dapat membuat Acosta kehilangan momentum dibandingkan para rivalnya. Meski demikian, operasi yang dijalani Acosta juga bisa dipandang sebagai langkah yang memang harus diambil sebelum terlambat. Pembalap Spanyol itu mengakui sempat menunda operasi demi terus membalap. Tapi insiden di Assen menjadi titik di mana dia sadar tidak ada lagi waktu untuk memaksakan diri. Dia bahkan mengaku beberapa kali mengunci roda depan karena tidak mampu merasakan seberapa besar tekanan yang dia berikan pada tuas rem. Jika kondisi seperti itu terus dipaksakan hingga akhir musim, resikonya bukan hanya kehilangan hasil balapan, tapi juga memperparah cedera yang dapat berdampak terhadap karirnya dalam jangka panjang. Dari sudut pandang Ducati, keputusan merekrut Acosta sebenarnya tetap masuk akal karena talenta luar biasanya tidak pernah dilakukan. Namun kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka telah memperhitungkan kondisi fisik sang pembalap secara menyeluruh. Dalam sejarah MotoGP, tidak sedikit pembalap berbakat yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk kembali ke performa terbaik setelah menjalani operasi lengan atau tangan. Jika pemulihan Acosta tidak berjalan sesuai rencana, Ducati berpotensi menghadapi tantangan besar tepat ketika era baru MotoGP dimulai. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses pemulihan Pedro Acosta. Jika operasi ini benar-benar menghilangkan masalah yang selama ini menghambatnya, Ducati justru bisa mendapatkan versi terbaik dari salah satu talenta paling menjanjikan MotoGP.
Namun jika cedera tersebut terus menghantuinya hingga memasuki musim 2027, keputusan Ducati merekrut Acosta lebih awal bisa dipandang sebagai sebuah pertaruhan besar, bahkan bukan tidak mungkin dianggap sebagai blunder yang membuat proyek era baru mereka kehilangan keunggulan sejak dari start. Berita kedua, Marco Bezzecchi mungkin meninggalkan Asen dengan tubuh penuh memar dan kehilangan status sebagai pemimpin klasemen MotoGP 2026. Tapi semangat juangnya sama sekali belum padam. Setelah mengalami kecelakaan keras di tikungan 15 dengan kecepatan tinggi, lebih dari 200 km per jam, pembalap Aprilia itu dipastikan tidak mengalami cedera serius dan langsung mengirim pesan optimis kepada para penggemarnya. Saatnya memulihkan rasa sakit dan nyeri. Jangan menyerah, tulis Bezzecchi di media sosial. Kalimat sederhana tersebut menjadi sinyal bahwa perburuan gelar dunia belum selesai. Justru sebaliknya, persaingan kini memasuki babak yang jauh lebih menarik. Insiden di Asen memang menjadi pukulan telak bagi Bezzecchi. Setelah gagal finish akibat kecelakaan tersebut, dia harus rela melihat Jorge Martin mengambil alih pimpinan klasemen dengan keunggulan 7 poin. Dalam 4 balapan terakhir, Bezzecchi hanya mampu mengumpulkan 6 poin setelah sebelumnya juga mengalami kecelakaan sprint di Brno dan harus menerima hukuman larangan tampil pada balapan utama. Namun kondisi fisiknya yang dinyatakan bersih dari cedera serius membuat peluangnya untuk segera membalas di Sachsenring tetap terbuka lebar. Bos Aprilia Massimo Rivola bahkan menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan Bezzecchi pulih sepenuhnya agar bisa kembali bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Di saat Bezzecchi berusaha bangkit, ancaman baru justru datang dari dalam keluarga Aprilia sendiri. Ai Ogura tampil luar biasa dengan meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Asen melalui balapan yang nyaris sempurna. Pembalap Jepang itu bukan hanya menjadi pembalap Jepang pertama yang kembali menang sejak 2004, tapi juga membuktikan bahwa dirinya kini pantas diperhitungkan sebagai kandidat juara dunia. Berbekal kemenangan tersebut, Ogura kini hanya terpaut 25 poin dari Martin. Dengan masih banyak balapan tersisa, selisih tersebut sama sekali belum menutup peluangnya untuk ikut bertarung memperebutkan mahkota juara. Situasi inilah yang membuat MotoGP 2026 menghadirkan persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya 2 atau 3 pembalap yang masih bertarung, berpeluang menjadi juara, melainkan 5 nama berada dengan karakter, tim, dan pengalaman yang kontras. Jorge Martin kini memimpin klasemen dengan 193 poin, diikuti Marco Bezzecchi dengan 186 poin, Fabio Di Gia 177 poin, Ai Ogura 168 poin, dan Marc Marquez 153 poin. 5 pembalap tersebut masih memiliki peluang realistis untuk memperebutkan gelar dunia. Sesuatu yang sangat jarang terjadi pada fase pertengahan musim MotoGP modern. Setiap pembalap kini berpotensi mengubah total peta klasemen. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah fakta bahwa Aprilia kini memiliki 3 penantang berbeda dalam perebutan gelar. Martin memimpin klasemen, Bezzecchi memiliki kecepatan yang terbukti mampu memenangkan balapan, sementara Ogura muncul sebagai kuda hitam yang tampil tanpa beban. Dominasi podium Aprilia di Asen memperlihatkan bahwa RSGP kini menjadi motor paling kompetitif di grid. Bukan hanya untuk tim pabrikan, tapi juga tim satelit Trackhouse. Situasi tersebut menciptakan dinamika yang belum pernah dialami Aprilia sebelumnya. Karena kini mereka harus mengelola persaingan internal tanpa mengorbankan peluang merebut gelar juara dunia. Kini semua mata tertuju pada Sachsenring. Bezzecchi datang dengan tekad membalas kegagalan di Asen. Martin ingin mempertahankan momentum sebagai pemimpin klasemen. Sementara Ogura berusaha membuktikan bahwa kemenangan pertamanya bukan sekedar kejutan sesaat. Dengan selisih poin yang begitu rapat dan kekuatan Aprilia yang tersebar di beberapa pembalap, MotoGP 2026 telah berubah menjadi salah satu perebutan gelar paling terbuka dan paling sulit diprediksi dalam sejarah modern kejuaraan. Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah seluruh peta persaingan. Dan justru itulah yang membuat musim ini terasa begitu menarik. Berita ketiga, Franco Morbidelli mungkin hanya sedang membahas dinamika di dalam Ducati. Tapi pernyataannya justru membuka sebuah fakta yang jauh lebih besar. Pabrikan asal Borgo Panigale itu kini perlahan kehilangan identitas yang selama bertahun-tahun menjadi kebanggaan sebagai tim Italia. Pergeseran komposisi pembalap membuat Ducati tak lagi dinominasi talenta negeri bisa. Sementara masa depan Morbidelli sendiri juga mulai dipenuhi tanda tanya. Bersamaan dengan kabar bahwa Brad Binder disebut akan bersiap menuju Aruba Ducati di Superbike. Muncul spekulasi baru. Apakah Morbidelli pada akhirnya akan mengikuti jejak yang sama dan membentuk duet baru bersama pembalap Afrika Selatan tersebut? Pernyataan Morbidelli sebenarnya terdengar sederhana, tapi memiliki makna yang cukup dalam.
Dia mengakui bahwa Ducati saat ini telah berubah. Banyak figur penting berasal dari luar Italia, baik di lintasan maupun di balik layar, sehingga nuansa khas yang dulu begitu melekat mulai memudar. Situasi tersebut semakin terlihat setelah Ducati memilih Pedro Acosta sebagai pengganti Pecco Bagnaia untuk musim 2027. Keputusan itu membuat proyek pabrikan Italia tersebut akan dipimpin oleh dua pembalap Spanyol, yakni Marc Marquez dan Acosta. Sementara sosok-sosok Italia yang selama ini menjadi ikon perlahan tersingkir dari proyek utama. Ironisnya, Morbidelli juga menjadi salah satu korban perubahan tersebut. Performanya yang tidak stabil sepanjang musim membuat peluangnya bertahan di MotoGP semakin mengecil. Sejumlah kursi untuk musim depan hampir seluruhnya telah terisi, sementara VR46 juga dikabarkan mempertimbangkan regenerasi dengan pembalap yang lebih muda. Dalam situasi seperti ini, Superbike mulai terlihat sebagai opsi yang paling realistis bagi juara dunia Moto2 2017 itu, apabila tidak lagi mendapat tempat di kelas utama. Di saat yang bersamaan, mengenai Brad Binder semakin memperkuat kemungkinan itu. Setelah kehilangan tempat di proyek KTM, pembalap Afrika Selatan tersebut santer dikabarkan menjadi kandidat kuat bergabung dengan Aruba Ducati pada musim depan. Ducati tentu membutuhkan sosok berpengalaman untuk memperkuat proyek Superbike mereka, dan Binder dinilai memiliki karakter balap yang sesuai. Namun apabila benar Binder datang, satu kursi lain masih berpotensi tersedia. Nama Morbidelli pun mulai masuk dalam berbagai spekulasi karena pengalamannya mengembangkan motor Ducati serta rekam jejaknya sebagai mantan pembalap papan atas MotoGP. Jika skenario itu benar-benar terjadi, Aruba Ducati berpotensi menghadirkan duet menarik. Binder dikenal agresif dan sangat kuat dalam duel langsung, sedangkan Morbidelli memiliki pengalaman panjang, kemampuan membaca balapan, serta karakter yang lebih halus dalam pengembangan motor. Kombinasi keduanya bisa menjadi fondasi yang kuat bagi Ducati untuk mempertahankan dominasinya di Superbike, sekaligus memberikan kesempatan bagi dua pembalap MotoGP yang karirnya mulai menemui jalan buntu untuk membangun kembali reputasi mereka di kejuaraan berbeda. Pada akhirnya, pernyataan Morbidelli mungkin bukan sekedar komentar biasa. Ucapannya seolah menggambarkan perubahan besar yang sedang terjadi di Ducati, sekaligus menjadi refleksi terhadap masa depannya sendiri. Ducati perlahan kehilangan identitas Italia di MotoGP, sementara para pembalap Italia justru mencari rumah baru. Jika Binder benar-benar bergabung dengan Aruba, jangan terkejut apabila Morbidelli menjadi nama berikutnya yang menyusul. Bukan tidak mungkin, babak baru karir keduanya justru dimulai bersama di Superbike ketika pintu MotoGP mulai tertutup.